遊ぼうよ、タケミッチ。は？知らねえよ。Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Sebelumnya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana telah terkuak sebuah fakta mengenai Muto yang adalah merupakan salah satu dari pendiri Tenjiku. Dan kali ini juga, Muto telah mengkhianati Toman. Saat diadakan rapat Toman, ternyata Mitsuya dan Smile tidak bisa hadir karena mereka yang mendapat penyergapan dari Tenjiku, sehingga membuatnya harus mendapat perawatan di rumah sakit. Mickey dan Draken menegaskan jika siang ini Toman akan berperang dengan Tenjiku. Pada pagi hari sebelum perang, Takemichi dan Inui mendatangi makam Shinichiro, dan di sana Inui memperkenalkan Takemichi, yaitu top global generasi ke-11 Black Dragon di depan makam Shinichiro. Namun tanpa diduga, tak lama Kurokawa datang ke tempat itu. Inui yang sudah sangat kesal karena Tenjiku telah membawa Koko langsung mencengkeweng Kurokawa. Namun Kurokawa tidak membalasnya karena niatan dia ke tempat ini bukan untuk cari ribut. Saat Takemichi mencoba menenangkan Inui, tiba-tiba Mickey datang bersama dengan Emma. Takemichi merasa jika sebentar lagi hal buruk akan segera terjadi, dan Mickey langsung menyuruh Takemichi untuk membawa Emma pergi dari tempat ini. Scene berpindah pada Kisaki dan Hanma yang sedang merencanakan sesuatu, di mana untuk pertama kalinya Kisaki akan melakukan sebuah rencana menggunakan tangannya sendiri. Terlihat dari Kisaki yang sedang membawa pemukul baseball, kita bisa tahu jika Kisaki akan menyerang seseorang dengan tangannya sendiri. Scene berpindah lagi pada Mickey dan Kurokawa. Di sana, Kurokawa mengatakan agar Mickey menyiapkan seluruh anggota Toman untuk perang melawan Tenjiku tepat jam 8 malam di dermaga Yokohama. Dan Mickey dengan senang hati menerima tantangan itu. Berpindah pada Takemichi dan Emma, Emma mengatakan jika selama ini Mickey adalah orang yang selalu tegar, bahkan saat kakaknya dan Baji mati. Mickey selalu memasang ekspresi seolah-olah dirinya bisa menerima takdir itu, tapi pada kenyataannya Mickey sangat terpuruk dengan semua yang dialaminya. Bahkan setiap malam Mickey tidak bisa tidur dengan nyenyak menggunakan selimutnya. Emma juga bilang jika suatu saat Mickey putus asa, maka Emma lah yang akan menyelamatkan Mickey, seperti yang selama ini Mickey lakukan terhadap dirinya. Takemichi yang mendengar itu sedikit memahami sesuatu dan berpikir jika Emma adalah seseorang yang bisa menenangkan Mickey. Dan di sini juga Takemichi berpikir, mungkinkah di masa depan nanti terjadi sesuatu pada Emma, hingga akhirnya membuat Mickey menjadi seseorang yang jahat di masa depan. Kemudian dari kejauhan, Takemichi melihat sebuah motor yang melaju kencang ke arahnya. Saat sudah dekat, Takemichi mengetahui jika dua orang yang berada di motor itu adalah Hanma dan Kisaki. Namun tiba-tiba, buak! Dengan laju motor yang kencang, Kisaki langsung menghantam Emma menggunakan pemukul baseballnya hingga membuat Emma terkapar tak berdaya. Takemichi yang melihat itu langsung menghampiri Emma. Takemichi tidak menduga jika Kisaki akan berbuat sejauh ini agar bisa menghancurkan mental Mickey. Takemichi berteriak dengan kencang meminta Emma agar tersadar. Namun seketika Mickey sudah berada di belakang Takemichi. Begitu juga dengan Kurokawa dan Inui. Mickey bertanya apa yang terjadi pada Emma, dan Takemichi menjelaskan jika Kisaki sudah menyerang Emma. Tanpa pikir panjang, Mickey langsung menggendong Emma yang sedang tak berdaya pergi ke rumah sakit.
Saat di perjalanan, Emma tiba-tiba terbangun, namun Emma tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Emma berkata pada Mickey, jika nanti terjadi sesuatu pada dirinya, Emma meminta agar Mickey mengatakan pada Draken bahwa Emma sangat mencintainya. Dan Mickey menjawab, sebaiknya Emma mengatakan sendiri langsung pada Draken, karena tidak akan terjadi apa-apa pada Emma. Saat Emma mulai menutup matanya lagi, Mickey berkata jika selama ini dirinya dan Draken mempunyai sebuah rahasia, yaitu di mana Draken sangatlah menyukai Emma. Namun tiba-tiba Mickey merasa tubuh Emma semakin dingin dan Mickey menyuruh Takemichi untuk memasangkan jaket Mickey kepada Emma. Mickey terus saja menghibur Emma dengan bercerita betapa menyenangkannya saat dirinya dan Draken sedang membicarakan Emma. Takemichi yang melihat itu tak bisa menahan kesedihannya karena Takemichi tahu jika Emma saat ini sudah tidak ada. Anjir, sedih banget, cok. Singkat cerita, mereka sudah berada di rumah sakit. Terlihat di sana juga sudah ada Draken yang masih tidak percaya atas kepergian Emma. Draken mengajak Mickey untuk keluar mengikuti dirinya. Di sini Takemichi merasa ini tidak akan baik bagi Mickey dan Draken. Dia pun ikut keluar bersama mereka berdua. Saat sudah di luar, Draken bertanya pada Mickey apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun Mickey tidak mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya. Draken yang sudah sangat emosi langsung menghajar Mickey, dan Mickey tetap saja diam tak membalasnya. Takemichi yang melihat itu bersujud sambil berteriak kepada Draken jika semua ini adalah kesalahannya. Karena Takemichi lah yang berada bersama Emma saat insiden itu terjadi dan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jika ada seseorang yang ingin disalahkan, maka Takemichi lah yang bersalah. Namun Draken tidak mendengarkan sedikit pun dari perkataan Takemichi dan terus saja menghajar Mickey sambil berteriak, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau membentuk Toman untuk melindungi kami semua? Pachin ditahan, Baji mati, polisi menangkap Kazutora, dan sekarang kau membiarkan Emma terbunuh." Semua pukulan yang dilayangkan Draken pada Mickey membuat Mickey akhirnya terkapar tak berdaya. Begitu juga dengan Takemichi yang juga mendapat sedikit serangan karena hendak menghentikan Draken. Takemichi berpikir jika Mickey telah kehilangan segalanya, dan hal itulah yang membuat Mickey menjadi jahat di masa depan nanti. Dan Takemichi merasa bahwa dia sudah gagal mengubah masa depan. Di lain tempat, para anggota Toman yang sudah siap pada mode tempurnya masih menunggu kedatangan dari sosok Mickey dan Draken. Shifuyu dan Akun juga sedang berusaha untuk menghubungi Takemichi. Tak lama, Inui datang, kemudian memberitahukan jika Mickey, Draken, dan Takemichi sedang berada di rumah sakit karena sebuah insiden yang melibatkan Emma. Mereka semua pun kaget dan mungkin berpikir dengan kondisi hati Mickey yang seperti sekarang, pastinya Mickey tidak akan melanjutkan perang melawan Tenchiku ini. Berpindah di rumah sakit, Takemichi berkata pada Mickey bagaimana dengan perang melawan Tenchiku. Karena tanpa perintah dari Mickey, maka Toman tidak bisa membuat pergerakan. Namun Mickey yang sedari tadi terdiam tidak merespon, apalagi menjawab perkataan Takemichi. Takemichi berkata jika orang yang membunuh Emma adalah Kisaki, dan Kisaki melakukan tipu muslihat yang aneh hingga membuat Kisaki tidak pernah ditangkap polisi. Melihat Mickey yang terus saja terdiam, membuat Takemichi pada akhirnya akan melakukan semuanya sendiri, walau Mickey tidak ikut melawan Tenchiku. Saat di perjalanan, tanpa sengaja Takemichi bertemu dengan Shifuyu dan langsung diajak ke tempat di mana anggota Toman sudah berkumpul. Di sana, Shifuyu dan Takemichi menceritakan kepada semuanya mengenai insiden yang menewaskan adiknya Mickey, dan itu membuat Mickey tidak akan ikut turun melawan Tenchiku, begitu juga dengan Draken. Namun, anggota Toman merasa jika perang tanpa seorang pemimpin adalah hal yang sia-sia. Bahkan Inui yang tadinya sangat ingin mengalahkan Kurokawa berniat untuk surrender dan menunda peperangan ini sampai Mickey benar-benar sudah baik-baik saja dan bisa ikut bertarung lagi. Namun Takemichi tidak putus asa dengan keadaannya, dan saat anggota Toman mulai meninggalkannya, Takemichi berkata pada Shifuyu jika dia akan tetap melawan Tenchiku, walau dia sendirilah yang harus maju.
karena memang dari awal dirinya sudah berniat untuk melawan Tenjiku sendirian. Namun, Shifuyu malah dengan senang hati ingin membantu Takemichi dan menganggap jika pertarungan nanti adalah kuburan bagi mereka berdua. Bukan hanya Shifuyu, karena Akun, Takuya, Yamato, dan Yamagishi juga ikut turun dan siap berperang bersama Takemichi. Anggota Toman yang hendak pergi mendengarkan pembicaraan yang mereka katakan, dan tanpa lama tiba-tiba Smile datang sambil berkata jika Takemichi adalah tipe orang yang tidak akan memilih bertarung jika dia tahu akan memenangkannya. Dan ternyata Mitsuya juga sudah berada di sana dan meminta Takemichi untuk membawa Hakai dan Engri ke peperangan itu. Seketika anggota Toman pun terdiam dan membalik arah memandangi Takemichi. Lalu dengan tegas, Shifuyu berteriak, "Keberuntungan tidak berpihak pada kita. Namun jika kita lari dari pertarungan hari ini, maka ini adalah akhir bagi Toman. Kita tidak punya pilihan lain selain membuktikan kepada Tenjiku. Bahkan tanpa Mickey, Toman tidak akan pernah surrender dari pertarungan ini." Seketika, semua anggota Toman mengurungkan niatnya untuk surrender dan lebih memilih terus berusaha bersama Takemichi karena mereka yakin epic comeback is real. Oke, segini dulu pembahasan dari kita hari ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.